Sholat ya. Sebentar Baik, lagi sholat. saya Dalam, mesti dalam turun sholat, nih, mau subuh. oke. Oke, dalam sholat membaca Al-Fatihah? Membaca ya. Baik. Ketika penghujung waladhdallin, apakah Pak Fana mengucapkan amin? Itu masalah amin ya. Itu kan Sebentar, Pak Ustaz, tradisi. saya konfirmasi dulu. Saya konfirmasi dulu, Ustaz. Waktu setelah waladhdallin, apakah Pak Fana juga mengucapkan amin seperti kebanyakan umat Islam? Mengikuti, soalnya dari awalnya begitu kan. Baik. Dari mana Pak Fana dapat kata amin sementara dalam Al-Fatihah tidak pernah ada kata amin? Tidak ada amin di bahasa di Quran, nggak ada. Iya, makanya yang saya tanyakan, dari mana Pak Fana mengucapkan kata amin sementara di dalam Al-Quran, di dalam Al-Fatihah itu tidak pernah ada kata amin? Makanya saya akan bilang, saya mengikuti orang tua, sunahnya mereka. Oke, orang tua dari mana? Saya, Ya, oke, orang tua itu dari mana, Pak Ustaz? ya dari orang tuanya lagi kan, itu kan rantai, kayak rantai. Ya, baik. Ujungnya muaranya kemana? Sementara di Al-Fatihah tidak ada kata amin. Ke Muhammad sendiri. Dari mana Pak Fana tahu bahwa Muhammad mengucapkan kata amin? Oh, tidak tahu itu. Nah, ini makanya saya bilang gini Pak Fana. Amin itu nggak ada. Begini Pak Fana, ya. Di satu sisi, Pak Fana saya lihat orangnya idealis, ya. Orangnya nggak mau ikut-ikutan dengan yang lain. Ya, bahkan mengatakan tadi tidak percaya hadis, tidak menggunakan hadis, begitu Pak Fana memperhalusnya. Tapi sekarang ibarat kata belum kering lidah, belum kering mulut mengatakan itu, Pak Fana bilang Muhammad yang mengatakan amin. Tapi Ya, Pak Fana tidak cuma pernah amin itu artinya apa? Yang baik, disebut waktu baik. kita bilang Ini yang amin paling, itu ini yang penting, ini yang penting Pak Fana, ini yang penting. Ini yang penting Pak Fana, ya. Saya mau kasih tahu sama Pak Fana begini. Makanya Pak Fana itu penting sekali mempelajari asal usul agama Islam, atau bagaimana Pak Fana itu pentingnya mempelajari sebelum Islam itu ada apa. Itu Pak Fana yang paling penting belajar. Saya ingin menunjukkan sejarah sejarah lagi. Ya, memang kita kasih itu semua itu ada sejarah. Ya, dunia ini adalah sejarah ya. Saya munculkan. Oke, saya munculkan satu ayat Pak Fana di dalam Wahyu. Bible, di dalam Bible, ya. Di dalam Bible. Bukan di Wahyu. Bukan di dalam Bible. Ya, karena begini Pak Fana ya. Saya bukakan misalnya di dalam Bilangan 5 ayat ke-22 ya. Saya tampilkan dulu ayatnya. Saya bacakan ya. Ini terjemahan, tapi nanti kita akhirnya memang merujuk kepada teks asli. Saya bacakan ya, Bilangan 5 ayat 22. Sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu, dan haruslah perempuan itu berkata, amin, amin. Ini terjemahan sebenarnya kurang tepat. Sebenarnya bukan amin ya, tapi amin ya, amin ya, bukan amin. Ya. Nah, gini Pak Ustadz, yang ingin saya mau katakan sama Pak Ustadz, di dalam bahasa Ibrani maupun di dalam bahasa Aram, arti dari kata amin ini maksudnya itu artinya, ini susah, bahasa Indonesianya susah ya, tapi kira-kira bahasa Indonesia itu artinya begini, sungguh terjadilah demikian. Itu kira-kira bahasa Indonesianya. Oke, ya. Makanya begini Pak Ustadz, ketika kita berdoa, ya misalnya orang Kristen berdoa, itu ditutup dengan kata amin. Artinya itu sungguh benarlah, ya, sungguh terjadilah demikian. Ya, ketika Yesus mengatakan kepada Petrus dalam bahasa Aram, ya dia katakan, misalnya Petrus mengatakan gini, aku rela untuk masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Itu kata Petrus. Kemudian Yesus menjawab dia dengan kata, amin, amin, ya, amin, amin, amar analehon. Kira-kira bahasanya seperti itu. Ya. Yang saya memang nggak bisa tepat mengucapkan dalam bahasa Aram, itu artinya begini, sungguh, sesungguhnya, itu artinya sungguh gitu. Jadi kata amin itu artinya itu sungguhlah gitu, atau benarlah. Artinya terjadilah seperti itu, tepatlah seperti terjadi seperti itu. Maksudnya kira-kira begitu. Karena nggak ada bahasa Indonesia yang tepatnya. Nah, Pak Mana, yang ingin saya kasih tahukan kepada Anda, bahwa orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi itu terbiasa menutup doa dengan kata-kata amin, yang artinya sungguh terjadilah. Nah, yang saya tanyakan sama Pak Fana kembali kepada Pak Fana, ketika Pak Fana mengucapkan Al-Fatihah pada saat waladhdallin, karena Al-Fatihah itu berakhir di situ, waladhdallin, ya. Pertanyaan saya, dari mana Pak Fana sebagai umat Muslim mendapatkan kata amin ini? Amin, ya memang dalam logat Islam amin, ya bukan amin. Dari mana Pak Fana mendapatkan itu? Sementara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen sudah terlebih dahulu menutup doa mereka dengan kata amin. Dari mana Pak Fana dapat itu? Tadi kalau Pak Fana dapat dari Muhammad dapat dari mana? Iya, cuma bagaimana saya tahu bahwa di situ sudah ada amin? Taunya bagaimana? Uang adanya hanya di buku, dua-duanya di buku. Bukan, di buku nggak ada Pak Ustaz. Saya sudah baca Al-Fatihah itu, mungkin bisa saya katakan. Bukan maksudnya tadi di Bible itu kan adanya hanya di buku. Bukan. Gini Pak Ustaz. Bible itu kan merupakan satu kumpulan tulisan. Ya, tulisan yang dijadikan petunjuk untuk orang-orang mengambil satu hukum. Contoh misalnya ketika dalam mengadakan sumpah, ya. Saya kasih contoh tadi dalam mengadakan sumpah ini tadi. Saya tampilkan lagi ayatnya. Ya, ini masalah seseorang yang disumpahi ya, dengan sumpah itu. Ya, dengan dikatakan ini, sebab air yang mendatangkan kutuk ini akan masuk ke dalam tubuhmu untuk menggembungkan perutmu dan mengempiskan pahamu, dan haruslah perempuan itu berkata amin. Amin itu maksudnya terjadilah demikian. Ya, maksudnya tapi amin yang saya ucapkan itu pengertiannya lain. Baik, saya kasih lagi amin yang lain. Ya. Misalnya dalam berkat dan kutuk ya. Misalnya sebentar lagi subuh edis. Bukan, maksudnya gini. Ini maksudnya di dalam Roma aja misalnya. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, artinya sungguh terjadilah demikian. Demikian itulah, sungguh demikian itulah. Maksudnya gitu artinya.
Kembali lagi ke awal, Pak Ustadz. Karena begini, Pak Ustadz ya. Tadi kan Pak Ustadz tanya tentang asal usul kita kan tadi tentang ngobrol tentang asal usul Islam, kemudian hadis dan lain sebagainya. Bahkan Pak Pana tidak percaya hadis. Maksud saya gini, Pak Ustadz, Pak Pana. Sepanjang saya meneliti Al-Quran itu lebih dari 8 tahun, saya menemukan kata amin di dalam Al-Quran, kata amin di dalam Al-Quran, itu artinya itu amanah atau orang yang bisa dipercaya gitu. Maksudnya amin itu di dalam Al-Quran saya dapati artinya itu sebagai seseorang yang bisa dipegang gitu, atau omongannya yang amanah ya. Itu misalnya ditujukan kepada Yusuf ya, orang yang amin, orang yang amanah. Iya. Saya tidak pernah menemukan ayat kosakata di dalam bahasa Arab yang artinya itu, kata amin itu artinya kabulkanlah doa kami. Nah, kalau kita membaca di Google ya, kita akan menemukan banyak sekali semacam tulisan gitu yang dia itu seperti, kalau menurut saya dia membuat kosakata baru. Nah, dia bikin gini, kalau amin atau amin atau amin, dia bikin beda-beda gitu. Iya. Padahal sebenarnya kalau saya cari di dalam Quran, saya tidak pernah menemukan yang seperti itu. Nah, pertanyaan saya sama Pana, Di bahasa Inggris saja terjemahannya bukan begitu. ya, yang saya tanya sama Pana begini. Ketika habis walad dolin, kemudian Pak Pana mengucapkan amin, arti dari amin itu apa? Ya, soalnya kan itu di akhirnya kan ihdinas siratal mustaqim. Ya, berikanlah hidayah kepada kita ke jalan yang lurus. Kan itu permintaan, ya kan? Wa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sini yaitu jalan-jalan lurus yang sudah diberikan kepada orang di zaman dulu, dan bukan jalan yang orang yang sesat. Ya, ini kan itu kan request, permintaan di situ kan. Ya, teruskan Pak Ustaz. Teruskan. Ya, terus diakhiri dengan so please God. Ya, misalnya amin, minta ini dikabulkan. Bukan, yang saya tanyakan sama Pak Ustadz, setelah walad dolin ada kata amin. Nggak ada amin, itu nggak ada. Ya, di dalam Al-Fatihah tidak ada kata amin, tapi kan ketika sholat, ya, tapi ada orang yang tidak baca itu juga, Idris. Ada. Ya, saya makanya saya katakan sebagian besar umat Islam mengucapkan kata amin setelah walad dolin. Sebagian besar dunia sebetulnya. Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, arti dari amin yang diucapkan orang setelah mengucapkan Al-Fatihah itu apa artinya? Ya, itu berarti dari pengertian saya ya pribadi. Saya kan lagi berdoa, ini kan membaca doa supaya ditujukan ke jalan yang lurus tapi tidak tersesat kan begitu. Terus saya bilang amin. Sekarang amin ini menjadi sesuatu yang pribadi. Bukan, saya tidak tanya sesuatu yang pribadi ataupun enggak pribadi. Ini kan doa, saya yang bilang kalau saya tidak mau bilang amin kan itu bebas, kebebasan saya. Oke, baik. Saya tidak tanya orang yang tidak mengucapkan amin. Saya tanyakan orang yang mengucapkan amin. Menurut Pak Pana, pengertian saya pribadi. Ya, oke. Saya tanya sama Pak Pana. 90% dari mereka yang bilang amin tidak tahu apa yang dibaca. Baik, yang saya tanyakan semuanya, yang saya tanyakan sama Pak Pana. Yang saya tanyakan sama Pak Pana. Definisi dari amin yang diucapkan setelah walad dolin itu apa? Ya itu makanya saya bilang menurut pendapat saya, ya karena saya yang membaca doanya, saya kan yang membaca Al-Fatihah. Itu kan permintaan, ya kan? Begitu sudah selesai, kalau di bahasa Inggrisnya itu so please God. Terimalah doa saya. Baik. Itu kalau Pak Fana membuat arti terimalah atau kabulkanlah doa saya, dari mana Pak Fana punya definisi seperti itu bahwa arti dari kata itu adalah kabulkanlah doa saya? Saya pribadi, saya tahu begitu. Baik. Kalau bahasa Arab, kabulkanlah doa saya apa? Taqabbal doa. Nah, betul sekali. Bukan amin. Lalu dari mana Pak Fana? Bisa bilang taqabbal doa, saya bilang amin juga. Ya, karena Pak arti dari amin itu kan sudah dijalankan terus. Tapi kalau saya tidak ucap, itu tidak jadi soal. Ya, itulah makanya tadi saya bilang Pak Fana harus tahu bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen sudah mengucapkan kata amin itu sebagai penutup doa mereka. Nah, pertanyaan saya, kalau saya tidak mengucapkan kan tidak apa-apa. Baik, Pak Fana. Pertama yang harus saya klarifikasi, saya tidak saya nggak menuduh, ya. Saya tidak menuduh bahwa Islam melakukan Nah, saya nggak mau pakai bahasa itu ya. Artinya gini. Nggak apa-apa, sama saya. Mau menghujat Nabi nggak apa-apa. Begini Pak Mana, saya nggak mau seperti itu. Orang Kristen sudah duluan, orang Yahudi sudah duluan mengucapkan kata amin sebagai penutup doa. Kemudian ada kalian ya mengucapkan kata amin, walaupun di dalam Al-Fatihah itu tidak pernah ada kata amin itu. Sampai kiamat Anda cari dalam Al-Fatihah kata amin. Cuma ini soal begini Pak Mana. Yang jadi pertanyaan saya itu begini. Kenapa kalian mengucapkan kata amin, tapi waktu saya tanya definisi amin itu, Pak Mana nggak tahu? Ya, coba begini. Ada kata-katanya Nabi Musa. Ini saya kembali ke masalah pekerjaan. Kan tadi bilang mereka yang mengerjakan, ya kan begitu kan? Tapi ada kata-katanya Nabi Musa di Quran, begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengucapkan kata-kata atau berkata yang tidak kamu kerjakan? Kaburat maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu paling benci kepada orang yang bicara tapi tidak mengerjakan. Apakah mereka itu mengerjakan agamanya mereka? Terlepas dari itu, Pak Fana. Terlepas dari itu, saya dulu pernah mengemukakan satu teori begini, Pak Fana. Teori ini memang mungkin sangat ini ya. Teorinya begini, Pak Fana. Saya nggak tega mengucapkan, tapi terpaksa harus saya ucapkan. Kalau Pak Pana masih ingat, saya dulu pernah mengeluarkan satu teori maling skripsi. Ya. Pencuri ya. Makanya saya buktikan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan pencurian. Bukan, ya gini Pak Fana. Bukan, ini juga tidak ada hubungannya begini. Percaya tidak Pak Fana bahwa seorang pencuri
tidak akan mampu menjelaskan apa yang ada di tangannya sendiri. Percaya nggak? Oh, saya tidak paham itu. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh. Ini sudah sembuh. Oke, sebentar sedikit Pak Pana sebelum ini. Sedikit Pak Pana. Saya kasih contoh. Saya punya HP. HP saya kunci layarnya, saya kasih passwordnya. Kemudian ada orang mencuri HP saya. Nah, ketika si pencuri ini dia memegang HP saya ini, ada orang lain yang meminta supaya HP dia itu, yang pengakuan dia HP dia dibuka kunci layarnya, dan dia tidak bisa. Kenapa? Menurut Pak Pana dia tidak bisa membuka kunci layar itu. Menurut Pak Pana apa sebabnya? Karena bukan haknya, ya. Ya, karena bukan miliknya. Ya. Karena bukan punya dia dan dia dapat itu dari orang lain. Ketika cuma pacuannya kemana ini? sedikit Pak Pana. Ketika dia mendapatkan itu dari orang lain, sementara dia tidak bisa membuktikannya, maka dapat dipastikan seperti yang saya katakan lagi tadi itu, inilah yang disebut dengan teori mencuri skripsi. Ya, Nah, sudah itu makanya sedikit. itu kerjaan saya itu membuktikan Quran. Itu tugas saya. Sudah di genetiknya saya itu harus membuktikan Al-Quran. Kan saya minta Bible-nya dibuktikan juga. Jadi kita bisa tahu. Itu maksudnya. Jadi saya akan buktikan bahwa Quran itu tidak ada hubungannya dengan Bible. Dalam masalah pencurian ya, tidak ada hubungannya. Satu persatu saya tahu. Saya barusan selesai menghitung huruf di surat Maryam. Baik. Simple karena Pak Pana bilang sudah subuh. Ya. Ya. Saya tanya sama Pak Pana sekali lagi. Menurut Pak Pana, apa arti dari amin itu? Buat saya pribadi, Bukan secara fakta, secara definisi etimologi. Etimologinya amin itu apa? Dan bahasa apa itu? iya karena kan itu diucapkan sesudah berdoa, ya sesudah meminta sesuatu. Bukan, Berarti begini, itu Pak suatu request untuk diterima. Iya, Tuhan. Gini Pak Pana. Ya, tapi dengan satu ucapan. Ya, tadi saya sudah jelaskan Pak Pana. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau orang Tanpa Yahudi, menyebut juga nggak apa-apa. ya, kalau orang Yahudi dan orang Kristen, itu setelah mereka berdoa atau diambil sumpah atau apapun, ya, mereka mengucapkan kata amin. Berarti Definisi dari amin itu secara bahasa, secara etimologi, itu bahasa mereka sehari-hari, artinya itu sungguh, sesungguhnya, terjadilah demikian. Kira-kira artinya semacam itu. Bahasa Indonesianya memang agak sulit itu. Nah, Iya, saya berarti tanya ya, sama Pak Pana, hampir mirip. Buat pengertian saya, ya itu betul. ya dari mana Pak Pana punya pengetahuan bahwa artinya itu kabulkanlah doa kami? Mungkin dari Roh Kudus, kasih saya pribadi. Ya, oke, nggak apa-apa. Kita saling menghargai Pak Pana. Artinya, itu mungkin masih menjadi utang Pak Pana. Besok kita bisa lanjutkan lagi. Ya, insya Allah besok lagi ya. Ini soal, Baik. aduh, kalau sudah subuh nggak bisa. Baik, terima kasih Pak Pana. Kalau mau melanjutkan sama-sama ini. subuh. Ya, Tidur yang enak. ya, terima kasih Pak Pana. Oke. Good night. Oke, ya. Jadi begitulah teman-teman ya. Apakah masih ada muslim yang lain? Tadi saya sedikit membaca komentar tadi dari siapa? Jangan tanya saya, bilang ini nggak baca komen di chat. Saya baca ya. Ini saya tampilkan. Saya baca ya, Bang. Jangan tanya saya. Saya tanya, saya baca. Ini agak dingin ya, tapi saya agak alergi saya, alergi dingin. Makanya batuk-batuk. Nah, ada yang mengatakan tadi saya angkat tadi dari si siapa ini ya? Si Alek ini ya. Dia mengucapkan ini ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena ketika siapa saja yang mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya malaikat, maka doanya yang lalu telah diampuni. Alek, kamu naik sini Alek. Ya. Biar kamu saya apa namanya? Saya tanyain masalah amin ini kalau kamu punya pengetahuan ya, Alek ya. Biar kamu saya jawab, ini udah lama ini ya kalau kamu ngucapin seperti ini. Udah saya bilang baru anak kemarin sore kalau masalah diskusi sama saya seperti ini ya, Alek ya. Silakan kamu kalau mau naik, tapi kalau nggak ada muslim yang naik, ya kita ini kan. Mohon maaf teman-teman ya yang di backstage. Karena yang saya fokuskan itu teman-teman dari muslim ya, teman-teman ya, mohon maaf sekali. Jadi saya masih menunggu, saya tunggu kalau ada dari muslim yang masih mau naik, kita membahas kata amin ini, tapi kalau tidak ada, kita selesaikan di sini. Silakan, masih ada muslim yang naik? Adakah muslim yang ingin naik? Ya mungkin karena temanya berat atau bagaimana ya. Jadi kita saya tanya sebentar, Hasibuan ini Islam atau Kristen? Hasibuan Islam atau Kristen? Halo? Hasibuan Islam atau Kristen? Halo? Oke, tidak ada jawaban. Oke, teman-teman, saya rasa itu saja. Teman-teman, kita lanjutkan acaranya di lain tempat. Oh, sebentar. Hasibuan Islam atau Kristen? Buka dulu mic-nya, Hasibuan. Halo? Hasibuan, mic-mu buka dulu. Mic-mu buka dulu, Hasibuan. Halo, Iya, Anda Islam atau Kristen? ya Islam. Saya pastikan dulu, Anda bisa bersyahadat? Bisa. Silakan. Kenapa harus saya bersahadat depan Anda? Baik, berarti Anda bukan Islam ya. Saya nggak mau teman-teman ya, kalau nggak bukan Islam betulan saya nggak mau. Saya apa namanya? Padahal kan kalau Islam itu gampang sekali bersyahadat, oke ya. Jadi begitu saja acara malam hari ini. Saya sambung lagi ke acara berikutnya. Oh, ada Islam masuk ya. Ini Islam, kalau ini Islam. Selamat malam Islam. Selamat malam. Ini Islam betulan ya. Iya. Silakan bersyahadat dulu. Ya, apa temanya ini? Ya silakan bersyahadat dulu biar nggak dibilang fitnah nanti. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kalau Islam betulan memang langsung bersyahadat. Ya, jadi gini Islam. Ya. Waktu Anda selesai membaca Al-Fatihah,
Apakah Anda mengucapkan kata amin? Iya. Oke. Kenapa Anda mengucapkan kata amin sementara di dalam Al-Fatihah tidak pernah ada kata amin? Dia itu artinya perkenankan begitu, Bang. Pertanyaan saya, kenapa Anda mengucapkan kata amin sementara di dalam Al-Fatihah tidak pernah ada kata amin? Iya, memang tidak ada di situ, tapi waktu orang membaca Al-Fatihah itu kalapatkan, dibacakan begitu, Bang Des. Ya, pertanyaan saya kenapa? Hmm. Di Al-Fatihah ada nggak kata amin? Di Al-Fatihah itu memang nggak ada. Oke, kenapa setelah membaca Al-Fatihah ada mengucapkan amin? Ya, itu kan begitu. Undang-undang salat itu kan begitu. Ya, kenapa aminnya tidak ada di Al-Fatihah? Ya, memang tidak ada situ. Sebabnya apa? Ya, kalau sebabnya mana saya tahu, itu kan Fatihah itu kan firman Tuhan itu. Oh, maksud saya begini. Iya, Maksud saya begini. Yang ingin saya ini kan, iya, yang ingin saya tanyakan sama Anda. iya, Kalau pertanyaannya kenapa, maka Anda memberikan alasan, betul tidak? iya, Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, iya. kenapa waktu selesai membaca Al-Fatihah, Anda mengucapkan kata amin sementara aminnya tidak ada di dalam Al-Fatihah? Iya, cuman itu perintah juga kan begitu. Perintah. Siapa yang Ya. memerintahkan? Siapa yang memerintahkan? Itu perintah dalam salat. Di dalam Yang memerintahkan kalau setelah membaca Al-Fatihah mengucapkan amin siapa? itu di tuntunan salat, itu penuntunan salat. Yang itu. memerintahkan siapa? Yang memerintahkan ucapkanlah amin setelah Al-Fatihah siapa? Ya. Kalau mengucapkannya itu, kalau kalau tidak salah ya, kemungkinan ini salat ini kan Nabi Muhammad ini, Nabi kami. Kemungkinan. Yang saya tanya ada tidak? Oke. Karena dia gini, Ada Bang. tidak? Islam, ada tidak perintah Allah untuk mengucapkan kata amin setelah membaca Al-Fatihah? Di dalam Al-Fatihah itu tidak ada. Ini sudah malam karena saya mau istirahat, karena saya butuh langsung ketegasan. Gini, Islam, ada Ya. tidak perintah Allah untuk mengucapkan kata amin setelah mengucapkan Al-Fatihah? Kalau di Fatihah itu tidak ada memang, Bang. Tidak ada itu. Terus ucapkan amin itu ngikutin siapa? Cuman begini, kan dalam sholat itu kan Nabi Muhammad membawa perintah sholat, udah. Jadi perintah itu diperintahkan Tuhan. Tapi bagaimana cara sholat itu? Kan tidak tahu. Datang Muhammad, diberitahu. Caranya begini, kalau Isya 4 rakaat, kalau Maghrib 3 rakaat, kan gitu. Kalau nggak orang tahu. Islam, Ya, arti amin itu apa? perkenankan. Ya? Perkenankan. Dari mana? Dapat definisi itu dari mana? Ya, Dapat dari mana definisi itu? ya, begitulah. Oh, begitulah. Oke, saya kasih kamu petunjuk. Saya Jadi kasih kamu apa? clue. Jadi apanya? Ya, saya kasih kamu clue ya. Ya, Kamu tahu orang Yahudi dan orang Kristen. Kalau selesai Ya. berdoa, apa yang mereka ucapkan? saya tidak tahu. Saya kasih tahu. Mereka mengucapkan amin. Tahu nggak arti amin kalau dalam bahasa Aram atau dalam bahasa Ibrani? Enggak, saya tahu. Ya, saya kasih tahu. Artinya itu sungguh. Sungguh terjadilah demikian. Itu artinya kira-kira. Itu kan dalam apa? Dalam artinya keyakinan apa ya, Des? Betul, betul. Pertanyaan saya sekarang, dari mana kamu dapat definisi bahwa arti amin itu perkenankanlah? Begitu dalam apa kami? Maksudnya dalam Dari mana? Dapatnya dari mana? Ya, dapatnya dari mana? dalam riwayat, dalam sejarah Riwayat itu, mana? dalam riwayat Mana? Riwayat mana? di dalam Riwayat. kitab kami begitu. Ya, di Di kitab. tuntunan sholat. Kitab apa namanya? Coba mana? Coba tunjukkan. Gimana aku menunjukkannya ini? Enggak ada sama aku apanya. Oke, gini aja. Kitab. Gini aja saya tanya kamu. Ya. Amin itu bahasa apa? Amin itu bahasa apa? Bahasa amin. Bahasa apa? Amin itu kan bisa juga. Itu kalau bahasanya amin itu di Arab pun ada, pernah kulihat. Iya, apa? Oke, di dalam Al-Quran ada kata amin. Dan itu bahasa Arab. Apa artinya? Itu kurang apa aku, Bang? Kurang enggak lagi aku Ya, ingat. saya kasih tahu. Kamu kasih tahu arti amin di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Quran itu artinya terpercaya, amanah. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, amin yang digunakan di dalam setelah mengucapkan walad dolin itu artinya apa? Amin. Apa artinya? Itulah dalam kalau dalam Artinya keyakinan apa? Saya tanya. yang saya bilang sama Bang Idris tadi lah. Diperkenalkanlah. Perkenankanlah. Ya, perkenankanlah artinya. Ya. Dia kan waktu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dapat dari mana perkenankanlah itu apa? Dapat dari mana? Ya, itu dalam riwayat sholat begitu, Bang. Aduh, di mana? Di kamus mana bahwa amin itu artinya perkenankanlah itu di kamus mana? Ya, saya tidak tahu kamusnya, yang penting ada di kitab riwayat di dalam sholat. Baik, Di saya dalam kasih Al-Quran. Islam. Baik, saya kasih kamu PR. Besok kamu cari dulu bukunya di kitab apa itu, kamus apa itu, ya. Dan dia menerjemahkan amin itu artinya perkenankanlah dari mana, ya. Ya, Itu sekali juga. Ya, enggak, itu kasih juga sama kamu biar enggak ngomongan itu. Begini, Bang. Kalau Kamu kasih tugas itu dulu. Ya, Dengarkan. itu, Islam. Kamu Dengarkan kasih tugas dulu. itu dulu. Ya, kamu kasih tugas itu dulu. Kamu selesaikan itu.
Saya naikkan dulu Hasibuan ini coba. Hasibuan, kamu itu Islam atau bukan? Islam, Islam. Iya, coba kamu baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Ya, Ngapain saya baca Al-Fatihah depan kamu? Sekarang kamu mau nanya apa? enggak, saya pengen pastikan kamu Islam atau bukan. Saya Islam, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu aja Kristen bisa bilang itu. Mana itu bukan seperti itu, syahadat bukan seperti itu. Cuman syahadat. Coba ulangi lagi syahadatmu coba. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, mana mau wa asyadunya enggak ada. Aduh, gadungan. Udah gini aja, kita lanjutkan lagi. Besok, teman-teman, mohon maaf sekali teman-teman ya. Saya tidak mau yang menerima ini. Kita lanjutkan lagi besok sampai